Sama-sama kita mau belajar dari Bunda kita, Bunda Maria. Izinkan saya share screen dulu. Iya. Ini yang menjadi salah satu perbedaan yang nyolok dari gereja Kristen yang lain, ya. Di mana gereja Katolik itu sangat-sangat menghormati Bunda Maria, ya. Dan kita tahu eh, gelar atau sebutan Bunda Maria dalam gereja Katolik itu banyak banget. Devosi kepada Bunda Maria itu banyak banget, ya. Ini saya hanya menyebutkan beberapa saja. Kita kenal Bunda Maria itu sebagai Bunda Allah, ya kan? Bahkan saya lupa menuliskan Bunda Kerahiman Ilahi, ada, ya. Bunda Gereja sebagai Bunda Perawan Suci, Bunda Penolong Abadi, Ratu Surga, Bunda yang dikandung tanpa noda, yang diangkat ke surga. Nah, ini sebutan-sebutan yang dalam puji syukur kita juga mendoakan. Bunda Maria itu sebagai cermin keadilan, Rosa Mistika, Menara Daud, Menara Gading, Tabut Perjanjian, Pintu Surga, Bintang Fajar, dan masih banyak lagi sebutan-sebutan untuk Bunda Maria yang luar biasa. Teman-teman, kita sebagai umat Katolik, ini sudah di penghujung bulan Rosario, maka mari kita menghayati semakin melihat teladan Bunda Maria, ya. Mari kita belajar bersama. Di dalam buku harian Santa Faustina nomor 315, ya. Boleh. Siapa yang mau membacakan? Silahkan. Aku. Yuk. Ya Bunda Allah, Emang. jiwamu tenggelam dalam samudera kepahitan. Pandanglah aku anakmu, dan ajarlah aku menderita, serta tetap menunjukkan cinta di saat menderita. Kuatkanlah jiwaku, jangan sampai dipatahkan oleh penderitaan. Bunda Rahmat, ajarlah aku untuk hidup bersatu dengan Allah. Ya, baik. Terima kasih, Mami Hilda. Teman-teman, mari kita belajar dari Bunda Maria, ya. Di sini saya sengaja mencari gambar di mana hati Bunda Maria tertusuk pedang, ya, pedang yang luar biasa membuat Bunda Maria sangat amat pedih. Kita ingat Simeon mengatakan pedang akan menusuk hatimu, dan kita lihat ini ada 7 duka cita Maria. Kita semua tahu, ya, ini simbol dari betapa Maria itu menderita. Sejak awal mula Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, dia harus menerima beban, ya, yang luar biasa, kepahitan yang luar biasa. Nah, maka mari kita juga lihat panggilan Tuhan kepada kita semua. Kita diundang secara khusus untuk menjadi pengikut Kristus. Itu syarat nomor 1, sangkal diri. Nomor 2, pikul salib. Nomor 3, ikutlah aku. Ikut kemana? Sadarkah kita bahwa kita diajak oleh Yesus untuk mengikuti perjalanan, mengikuti jejak Yesus dari Bethlehem sampai ke Golgota. Nah, maka mari kita melihat perjalanan Bunda Maria. Bunda Maria itu betul-betul sosok yang memberikan gambaran secara real, memberikan contoh secara nyata yang bisa kita lihat. Karena Bunda Maria itu 100% adalah manusia seperti kita, ya kan? Nah, jadi mari kita lihat Bunda Maria yang senantiasa menderita sampai Yesus wafat di kayu salib, itu yang setia mendampingi adalah Bunda Maria. Dan patung terakhir yang kita lihat dari perjalanan jalan salib Yesus, Bunda Maria itu menggendong Yesus yang kita kenal patung Pietà, ya kan? Tidak ada satupun
ibu di dunia ini yang derita tanpa akhir seperti Bunda Maria, saya rasa. Ya, maka kita mau belajar, ajarlah kami menderita, ajarlah kami, ya. Kita minta kepada Bunda Maria, pandanglah aku anakmu, Bunda. Ajarlah aku menderita, serta tetap menunjukkan cinta di saat menderita. Teman-teman, apakah kita sanggup menderita? Ini malah seolah-olah minta kepada Bunda Maria, ajarilah aku menderita. Awal mula saya membaca ini berulang-ulang, saya timbang-timbang, aduh, kayaknya saya juga nggak berani untuk mengucapkan ini, bahkan untuk meminta ajarilah aku menderita. Waduh, kayaknya nggak banget deh ya. Seringkali kita doanya malah kebalikannya. Hindarkan kami dari penderitaan. Bebaskan kami dari penderitaan. Seperti itu kan ya teman-teman ya. Berarti kita semua masih manusia yang normal gitu ya. Menurut saya ini manusia yang nggak normal yang minta ajarilah aku menderita. Tapi sesudah saya merenungkan semakin dalam, iya, kita dipanggil Tuhan untuk ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Ya, dalam menjalani jalan salib bersama Dia. Itu panggilan kita yang utama. Ya, maka mau nggak mau, sadar tidak sadar, mari kita lakukan ini. Kita minta kepada Bunda Maria, ajarilah aku menderita seperti Bunda Maria telah menderita. Serta yang paling penting di sini, tetap menunjukkan cinta di saat menderita. Pertanyaan buat kita renungkan bersama. Apakah kita sanggup untuk terus-menerus memancarkan cinta kita walaupun hati kita sedang menderita? Biasanya kita kalau menderita, waduh, dari ujung rambut ke ujung kaki udah kelihatan banget nih. Far lu loyo banget sih. Kamu kok kayaknya kucar banget sih, karena sedang menderita. Orang yang sedang menderita itu pasti kelihatan secara fisik, ya kan? Apalagi kalau memang dasarnya orangnya manja, itu pasti kelihatan kalau sedang menderita. Maka teman-teman, sadarilah kita bersama-sama untuk apa yang dilakukan Bunda Maria. Kita membayangkan jalan salib Yesus itu. Di saat Bunda Maria berjumpa dengan Yesus, bagaimana penderitaan Bunda Maria melihat anaknya sengsara seperti itu. Kita bisa ngebayangin kayak apa ya. Tapi Bunda Maria tetap tegar. Bunda Maria selalu mengatakan menyimpan segala sesuatu dan merenungkannya di dalam hati. Dia nggak minta perhatian dari orang lain. Dia tidak pernah mengemis belas kasihan dari sesama. Tapi dia hanya minta belas kasihan dan kekuatan dari Tuhan. Maka mari belajar satu poin ini, bahwa di saat kita menderita, apapun penderitaan kita, supaya kita tetap bisa menunjukkan cinta kita kepada sesama, terutama cinta kita kepada Tuhan. Nah, kemudian Faustina mengajarkan kepada kita juga, kuatkanlah jiwaku, jangan sampai dipatahkan oleh penderitaan. Apa maksudnya di sini? Supaya kita semua jangan sampai putus asa dalam menghadapi penderitaan. Jangan sampai penderitaan itu mengalahkan cinta kita kepada Tuhan. Ya, jadi kita minta kepada Bunda Maria untuk mengajarkan kepada kita untuk mohon kekuatan seperti Bunda Maria yang kuat menjalani semua penderitaannya. Lalu pun musuh yang akan mematahkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh berpegang erat kepada Tuhan, menyatukan diri dengan Tuhan. Baik, mari kita lihat yang berikutnya. Silakan, siapa mau baca?
Boleh aku lagi? Ya, silakan, Mam. Aku meluangkan hari ini bersama Bunda Allah dan mempersiapkan diriku untuk perayaan meriah kedatangan Tuhan Yesus. Bunda Allah mengajariku tentang kehidupan batin jiwaku bersama Yesus, khususnya dalam komuni kudus. Hanyalah di misteri agung yang dihasilkan oleh komuni kudus dalam diri kita. Sungguh saat-saat yang berharga dalam hidupku. Ya, makasih, Mami Hilda. Nah, teman-teman kita lihat, ini juga ciri khas dari gereja Katolik, komuni kudus. Di gereja lain nggak ada. Ya, gereja lain adanya perjamuan kudus itu pun nggak tiap hari. Tapi kita lihat di sini, komuni kudus ya. Kata Faustina, aku meluangkan waktu bersama Bunda Allah, mempersiapkan diri untuk perayaan meriah kedatangan Tuhan Yesus menjelang Natal. Jadi saya membayangkan ini masa-masa di mana kita diajak Advent, menantikan kehadiran Yesus Putra Allah. Ya. Lalu Faustina mengatakan, Bunda Maria mengajariku tentang kehidupan batin jiwaku bersama Yesus, khususnya dalam komuni kudus. Teman-teman, mari kita fokus kepada komuni kudus. Ya, kita seringkali lupa karena pergi ke gereja mengikuti Ekaristi itu hanya sebagai ritual, hanya sebagai kebiasaan atau kewajiban bahkan. Kalau kita ke gereja hanya sebagai kewajiban, maka jiwa kita tidak mampu untuk menjiwai atau merenungkan dengan sungguh. Maka mari kita belajar seperti Faustina. Ya, minta kepada Bunda Maria untuk mengajari, ya, memberi contoh, memberi teladan tentang kehidupan batin. Karena apa? Bunda Maria segala sesuatu itu disimpan dalam batin dengan Allah. Bunda Maria terus-menerus bersatu dengan Yesus. Maka kita juga harus begitu. Justru melalui komuni kudus itu menjadikan kekuatan bagi kita. Karena Yesus sendiri mengatakan, siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Persatuan kita dengan Yesus itu sungguh amat penting. Maka kalau kita mau menyadari setiap kali kita makan dan minum anggur tubuh Kristus dan darah Kristus, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Yesus memperbaharui diri kita. Setiap kali menerima hosti, coba renungkan baik-baik. Kita akan diubah oleh Yesus. Ya, karena Santo Paulus juga mengajarkan kepada kita, hidupku bukan aku lagi, tetapi Dia yang ada di dalam aku. Kalau kita menyadari bahwa Yesus ada di dalam diri kita, Yesus telah mengubah kita, maka kita semua akan menjadi manusia yang baru. Manusia baru yang seperti apa? Bukan rambutnya baru karena baru dari salon, bukan karena make up-nya jadi bukan karena operasi muka dan seterusnya. Tapi yang paling penting adalah jiwa. Karena Yesus ada masuk into my heart, masuk ke dalam jiwa kita, menguasai diri kita, mengubah pikiran kita, mindset kita diubah. Roh Tuhan ada di dalam diri kita. Dan Yesus juga mengajarkan pada kita semua bahwa jangan takut apapun juga, karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Maka nomor 1, kita menyadari melalui Ekaristi Kudus, itu kita bersatu dengan Dia. Nah, berikutnya, silakan. Boleh mau gantian orang yang baca juga. Silakan. Ayo. Pada hari Bunda Allah diangkat pada tahun 1934, pada hari Bunda Allah diangkat ke surga, aku tidak menghadiri misa kudus. Dokter perempuan itu tidak mengizinkan aku. Tetapi aku berdoa dengan kusuk di kamarku. Tidak lama sesudah itu, aku melihat Bunda Allah tak terperikan eloknya. Ia berkata kepadaku, putriku,
Yang aku minta darimu adalah doa, doa, dan sekali lagi doa bagi dunia dan khususnya bagi tanah airmu. Terima kasih, Bu Hani. Nah, teman-teman, di sini kita juga mau belajar dari Santa Faustina. Pada hari Bunda Allah diangkat ke surga, setiap tahun kita merayakan Hari Raya Bunda Allah diangkat ke surga. Dan satu-satunya manusia yang diangkat ke surga itu hanya Bunda Maria. Ya, ini di sini Faustina mengatakan, sekalipun dia kondisi sakit, tidak diizinkan oleh dokter untuk mengikuti misa, tetapi dia tetap berdoa dalam kamarnya, ya. Dia tetap berdoa. Dan ini hebatnya Faustina ya, selalu mendapat penglihatan ya. Faustina mengatakan, aku melihat Bunda Allah yang tidak terperikan eloknya. Begitu cantiknya Bunda Allah itu ya. Digambarkan selalu Bunda Allah itu Bunda yang luar biasa cantik. Lalu istimewa lagi bahwa Faustina itu selalu dapat melihat dan mendengar. Ya, dia menceritakan Bunda Maria berpesan kepada Faustina, putriku, yang aku minta darimu adalah doa. Doa dan sekali lagi doa. Ternyata doa itu penting banget teman-teman. Dan kita tahu bahwa Bunda Maria itu sebagai pendoa sepanjang masa. Maka itu alasannya buat kita semua kenapa kita minta selalu doa kita itu dengan perantaraan Bunda Maria. Karena Bunda Maria tidak pernah lepas dari yang namanya doa. Doa tak kunjung putus dalam setiap napasnya, dalam setiap detak jantungnya. Bunda Maria itu selalu berdoa. Maka itulah teman-teman, kenapa kita selalu diajak untuk berdoa dengan perantaraan Bunda Maria. Ya, terutama pada bulan ini, bulan Rosario, dan nanti di bulan bulan Mei nanti, Mei dan Oktober, gereja memberikan waktu kepada kita untuk fokus. Nah, boleh meneladani Bunda Maria, fokus menghormati Bunda Maria dan belajar banyak dari Bunda Maria. Dan yang paling penting adalah Bunda Maria itu menjadi perantara doa-doa kita. Bunda Maria mengajak kita semuanya untuk mementingkan doa. Doa dan sekali lagi doa itu penting. Doa untuk siapa? Bukan untuk diri kita sendiri saja, tetapi untuk dunia dan khususnya bagi tanah airmu. Teman-teman, ini juga berlaku untuk kita saat ini. Saat ini dunia makin panas, ya kan? Udara dunia dimanapun juga itu makin panas. Kita setiap hari udah nggak tahan, AC aja udah nggak mempan lagi ya, saking panasnya. Kenapa panas? Karena yaitu dikatakan kan, yang merusak alam, yang merusak bumi ini adalah ulah manusia juga. Dunia makin panas, tapi panas bukan cuma sekedar udaranya, panas situasinya juga. Peperangan terjadi di mana-mana ya, di Eropa Timur banyak peperangan dan ini bahaya sekali, bisa meremen ya, merambat sampai kemana-mana. Yang kita khawatirkan perang dunia ketiga akan muncul. Maka saat-saat seperti ini kita diwajibkan, kita diajak oleh Bunda Maria untuk doa, 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 dan doa untuk dunia dan untuk tanah air kita. Saat ini kondisi kita negara Indonesia juga mulai memanas karena situasi masuk ke tahun politik, tahun pemilu. Maka teman-teman, mari kita seperti Santa Faustina yang mengikuti perintah dari Bunda Maria untuk doa, doa dan khususnya untuk bangsa Indonesia ini, untuk tanah air kita ini dan untuk dunia pada umumnya. Luar biasa banget ya, masih eksis ya. Padahal itu ditulis tahun 1934. Tapi sampai sekarang masih berlaku. Nah, ini masih kelanjutannya ya, bahwa Bunda Maria berpesan kepada Faustina untuk berdoa selama 9 hari dengan misa kudus. Nah, ini juga menjadi ciri khas Katolik. Novena. Nah, ada kan novena yang dilakukan setiap hari dengan misa kudus. Misa, novena dengan misa.
Bunda Maria mengatakan bahwa selama 9 hari sambutlah komuni sebagai penyilihan dan persatukanlah dirimu erat-erat dengan kurban misa kudus. Ya, melalui hosti yang kecil itu kita diajak untuk mempersatukan diri secara erat, menyatukan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Sampai kita benar-benar merasakan hidupku bukan aku lagi, tetapi Tuhan yang meraja di dalam hidupku. Ya, selama 9 hari ini engkau akan berdiri di hadapan Allah sebagai suatu persembahan. Teman-teman, kita juga diajak mempersembahkan diri kita, menyerahkan seluruh hidup kita untuk bisa kita bersatu dengan Tuhan. Ya. Dan di sini dikatakan untuk sebagai suatu persembahan selalu dan di mana-mana, di segala waktu dan tempat, siang atau malam, kapan saja engkau terjaga, berdoalah dalam roh. Ini artinya mari kita latihan, ya. Roh kita tuh harus dilatih. Yang harus dikasih makan bukan hanya tubuh, tetapi jiwa kita, roh kita juga harus dipelihara, ditumbuhkan terus-menerus, ya, dengan cara dikasih makan, makanan rohani yaitu hosti. Ya, saya pernah membaca satu buku, saya lupa judulnya apa. Ya, seorang biarawan, ya, seorang pertapa, ya, yang hidupnya sungguh-sungguh hanya berdoa dan berdoa di padang gurun. Beliau menceritakan pengalamannya yang luar biasa, ya, bahwa selama 40 hari puasa di padang gurun itu hanya makan hosti. Satu hari hanya 1 kali. Enggak makan nasi, tapi cuma minum. Minumnya juga bukan minum air mineral, karena itu kan di hutan, di tempat yang sunyi. Minumnya dari tumbuh-tumbuhan. Dia selalu ngambil dari batang, lalu ngambil air dari situ, dari semua tumbuh-tumbuhan yang ada di sekelilingnya. Dan beliau mengatakan mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan, hanya dari hosti dan air embun pagi dan dari batang pohon apa gitu. Dan itu luar biasa. Dan beliau mengatakan belajar berdoa dalam roh. Roh dia berdoa, biarlah rohku berdoa dengan roh Tuhan. Dan itu terus-menerus dilatih, latihan roh, latihan pernapasan, latihan doa dalam roh, itu menyatukan nafas kita dengan nafas Tuhan. Bawalah Tuhan selalu, sadarilah Tuhan selalu ada di dalam setiap nafas kita. Dalam setiap detak jantung kita. Kita katakan, Yesus, Engkaulah andalanku. Yesus, Engkaulah andalanku. Ya, seperti doa Yesus itu ya, Yesus kasihanilah kami, Yesus, Yesus. Nah, dengan nafas kita terus-menerus kita menyadari bahwa kita bersama dengan Tuhan. Baik, lanjutnya. BHSF 1097. Sejak saat itu, aku telah hidup di bawah mantel keperawanan Bunda Allah. Ia telah menjaga dan mengajar aku. Aku merasa sangat damai, dekat hatinya yang tak bernoda. Aku demikian lemah dan tak berpengalaman, karena itu aku mendekat seperti seorang anak kecil. Baik, terima Hatinya. kasih Bu Ana. Ya. Teman-teman, mari kita belajar seperti Faustina, ya, bahwa dia selalu berusaha untuk mendekatkan diri dengan Yesus melalui perantaraan Bunda Maria. Belajar dari Bunda Maria. Dan Faustina merasakan damai yang luar biasa. Karena apa? Karena selalu dilindungi oleh Bunda Maria. Ya, dikatakan Bunda Maria melindungi Santa Faustina dengan mantel keperawanan Bunda Maria. Saya selalu membayangkan ya, maka saya mencari gambar yang pas. Bunda Maria yang mendekap Yesus, bayi Yesus. Betapa damainya itu bayi itu. Mukanya bayinya tuh damai banget. Kita bisa membayangkan ya, apalagi yang ibu-ibu di sini ya. Ibu-ibu yang saat menggendong anaknya, aduh rasanya anaknya juga damai, ibunya juga ngerasa tenang, bahagia banget, ya kan? Nah, Faustina merasakan damai yang luar biasa dan
Bunda Maria itu menjaga. Bunda Maria selalu menjaga anak-anaknya, seperti kita ibu-ibu yang selalu siap menjaga anak-anak kita, ya kan? Nah, maka yuk kita juga belajar seperti Faustina yang terus-menerus mau untuk datang menyerahkan diri kepada Bunda Maria. Ya, Faustina mengatakan, aku demikian lemah dan tidak berpengalaman. Ya, karena itu aku mendekapkan diri, ya, ngerangkul Bunda Maria, ya, ada dalam pelukan Bunda Maria seperti seorang anak kecil. Waduh, luar biasa. Saya kalau melihat gambar ini sambil terharu, sambil bahagia, membayangkan dulu saat saya menggendong anak saya, ya, pada saat dia mau tidur itu kalau digendong tenang gitu. Aduh, bahagianya. Sekarang anaknya udah nggak bisa digendong-gendong lagi, udah gede, udah nggak kuat ngegendong anak. Jadi mari teman-teman kita belajar seperti Faustina yang terus-menerus mendekatkan diri kepada Yesus, bahkan menyatukan diri melalui Bunda Maria. Oke, lanjutnya. 625. Ya, silahkan. Oke. Saya deh, Yuk, silakan. BHSF 625. BHSF 625. Pada petang hari ketika aku berdoa, Bunda Allah berkata kepadaku, hidupmu harus seperti hidupku. Sunyi, tersembunyi, tak henti-hentinya bersatu dengan Allah. Berdoa bagi umat manusia dan menyiapkan dunia untuk kedatangan Tuhan yang kedua. Iya, terima kasih Bu Lani. Teman-teman, mari kita lihat Bunda Maria mengajak kita semua untuk mengubah hidup kita, lifestyle kita, ya. Yang biasanya hidup kita mau semena-mena, mau seenak-enaknya kita. Ini kan hidupku, suka-suka aku, nggak bisa. Faustina belajar dari Santa Maria. Santa Bunda Allah mengatakan, hidupmu harus seperti hidupku. Seperti apa? Sunyi dan tersembunyi. Bunda Maria nggak seneng gosip. Bunda Maria selalu menyimpan segala sesuatunya dalam hatinya dan hanya merenungkan semuanya itu, berkomunikasi hanya dengan Tuhan. Enggak ngomong, enggak gosip kemana-mana. Tapi Bunda Maria terus-menerus menyimpan dalam hatinya, sunyi dan tersembunyi, tak henti-hentinya bersatu dengan Allah. Maka teman-teman, yuk kita belajar untuk senantiasa menyatukan diri dengan Bunda Maria, untuk terutama nih ibu-ibu, ya, seperti diri saya juga menyadari bahwa mulai sekarang hati-hati menggunakan mulut kita, harus menjaga mulut kita, ya, jaga mulut, jangan ngumbar gosip kemana-mana, tapi biarlah sunyi, tersembunyi, semakin banyak waktu untuk merenungkan segala sesuatunya, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan mari kita sadari, tugas perutusan kita adalah menyiapkan dunia untuk kedatangan Tuhan yang keduanya. Nah, karena ini Bunda Maria pesan kepada Faustina, hidupmu harus seperti hidupku, sunyi tersembunyi. Maka kita lihat respon dari Santa Faustina. Kita lihat 1, 2, 3, 2. Ini langsung nih, Faustina langsung merespon, ya, nggak menganggap angin doang, tapi dia langsung merespon apa yang menjadi pesan Bunda Maria. Hidupmu harus seperti hidupku yang sunyi sepi. Nah, ini tanggapan Faustina, ya, ini menjadikan doa. Mari kita juga doa seperti yang ditulis oleh Faustina. Oh Bunda yang manis, aku ingin menjadikan hidupku seperti hidupmu. Ini kan tadi pesannya Bunda Maria kan? Nah, ini juga menjadi doa kita, ya. Aku ingin menjadikan hidupku seperti hidupmu. Bagiku engkau adalah fajar yang cerah. Dalam dikau aku tidak sadarkan diri karena terpesona. Karena begitu melihat Bunda Maria yang luar biasa, ya, maka Faustina tidak sanggup lagi menatap Bunda Maria yang begitu luar biasa. Anggun, ya, secara fisik luar biasa, ternyata hatinya juga lebih dari luar biasa, ya.
Lalu Faustina menuliskan, mendoakan, oh Bunda perawan yang tak bernoda, cahaya ilahi terpantul dalam dirimu di tengah badai. Lihat. Jadi kenapa Faustina sampai silau, nggak mampu lagi melihat Bunda Maria? Karena Bunda Maria selalu memancarkan cahaya Allah. Teman-teman, ini juga berlaku untuk kita. Yesus mengatakan, kamu adalah garam dan terang dunia. Dijelaskan kamu adalah garam dan terang dunia. Dan kita diutus untuk memancarkan terang Allah kepada sesama. Ya, karena kita lebih dulu menerima terang dari Tuhan. Kita bersatu dengan terang Tuhan. Maka pada saat kita diutus, kita juga harus memancarkan terang Allah itu kepada sesama. Ya. Nah, maka Faustina juga mengatakan, engkaulah yang mengajar aku mencintai Tuhan. Teman-teman, satu-satunya manusia yang menurut saya memang luar biasa. Kita belajar dari Bunda Maria yang sepenuhnya mencintai Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan di saat ada maunya. Di saat kita menghadapi masalah, weh Yesus, I love you full, gitu kan. Di saat kita lagi happy-happy, Yesus bilang, ayo doa, ayo doa. Ih, apaan sih, tunggulah nanti. Gue lagi senang-senang kok diajak doa. Nah, itu kan. Itu varia banget ya. Jadi semoga kita disadarkan untuk ini ya. Mari kita belajar seperti Bunda Maria yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan di mana saja, kapan saja, dalam situasi apa saja. Jangan seperti kita yang masih memilih-milih kapan saya mau mencintai Tuhan. Oh, di saat aku menderita, baru aku mencintai Tuhan. Di saat aku senang-senang, sorry ya Tuhan, gue lagi senang-senang gitu. Ya boleh kayak gitu ya kan? Iya, baik. Kita belajar luar biasa dari Bunda kita ya. Nah, ini Faustina menuliskan luar biasa juga nih. Saya bacakan langsung aja ya. Putriku, dengan tegas aku menganjurkan agar engkau dengan setia memenuhi semua kehendak Allah. Teman-teman, kuncinya di sini. Kuncinya Bunda Maria sukses karena setia. Setia itu gampang apa enggak? Susah. Susah banget, susahnya buat. Ya kan? Karena apa? Karena kita masih mut-mutan, masih mudi, masih PHP dengan perasaan. Ya, untuk setia tuh nggak boleh pakai mengikut sertakan perasaan tuh nggak boleh. Kalau perasaannya lagi seneng, ya bisa setia. Kalau lagi nggak seneng, ya tinggalkan aja. Itu namanya masih mudi, masih tergantung dari moodnya, ya kan? Nah, mari kita belajar mencerminkan diri, belajar mengintrospeksikan diri, ya, terutama hubungan suami istri ini. Kita janji setia, setia sehidup semati. Tapi di saat ada masalah, ada ketegangan, nah, apakah kita benar-benar setia? Ah, ya kan? Coba kita renungkan itu. Yang paling gampang aja, yang kelihatan, yaitu istri atau suami kita, pasangan hidup kita. Kita bisa setia nggak? Terutama di saat-saat yang menjengkelkan, yang membuat kita, wih, segondok ini ya. Nah, apakah kita sungguh ingat akan janji kesetiaan kita untuk terus setia mendampingi pasangan hidup kita? Nah, kita belajar dari Bunda Maria di saat malaikat Gabriel datang bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus, ya kan? Walaupun ada pergulatan batin di sini, Bunda Maria tanya, bagaimana mungkin itu terjadi? Saya belum bersuami kok bisa hamil? Tapi lagi-lagi karena setia. Bunda Maria mengatakan, ya sudah, yang penting aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nurut itu ya manut, kapan saja harus mengikuti yang namanya nurut, ya kan? Nah, lalu dalam perjalanan kita lihat Bunda Maria mengandung, ya kan, dengan susah payah, dia pasti akan dikucilkan, bahkan hukum rajam akan bisa menghukum dia, ya, karena perempuan zaman itu yang hamil di luar nikah pasti akan diberikan hukum rajam, ya, akan ditimpuki batu sampai wafat. Tapi Bunda Maria tetap setia apapun itu, ya. Lalu kita lihat perjalanannya mau melahirkan, tidak ada tempat yang layak.
untuk Bunda Maria melahirkan. Padahal janjinya apa? Engkau akan melahirkan seorang yang hebat, ya kan? Raja di atas segala raja. Mana? Sampai ngelahirin aja tidak ada tempatnya. Ya, boro-boro di rumah sakit, ya kan? Di kandang, ya kan? Nah, itu. Tetapi setia. Lalu di saat Yesus ditangkap, Yesus mulai menjalankan jalan salib. Kita lihat bagaimana Bunda Maria menderita, bagaimana Bunda Maria tetap setia untuk mendampingi Yesus sampai akhirnya terjadilah patung Pieta itu, ya, di mana Bunda Maria menerima tubuh jenazah Yesus yang sudah berlumuran darah, yang sudah nggak karu-karuan bentuknya itu. Setia memenuhi semua kehendak Allah. Ini PR buat kita, ya. Nah, ini pesan lagi yang paling penting. Coba simak baik-baik. Bunda Maria mengatakan apa? Aku sangat rindu agar engkau menjadi unggul dalam kesetiaan memenuhi kehendak Allah. Nah, loh, Bunda Maria pesan kepada Faustina supaya Faustina benar-benar setia, bahkan melebihi teman-temannya yang menjadi unggul nomor 1. Waduh, apakah kita bisa, teman-teman? Coba renungkan kalau ini pesan Bunda Maria kepada kita. Varia, kamu harus menjadi yang unggul dalam kesetiaan memenuhi kehendak Allah. Ya ampun, untuk memenuhi kehendak Allah aja aku jatuh bangun. Saya merenungkan ini juga dengan kesedihan. Ya ampun, ternyata saya jatuh lagi. Saya tidak setia. Saya masih milih-milih. Padahal dalam doa Bapa kami, kita latah mengatakan jadilah kehendak-Mu. Tapi kehendak Tuhan, kita tahu ini kehendak Tuhan, saya masih nawar. Tuhan, aku nggak mau Tuhan hari ini aja saya nggak mau Tuhan, aku mau yang B. Nah, lihat bagaimana kita dituntut untuk setia memenuhi kehendak Allah. Tidak mudah, ya. Nah, Faustina juga dapat pesan dari Bunda. Tempatkan kehendak Allah di atas semua mati, raga, dan pengorbanan. Nah, loh. Jadi nomor 1 adalah memenuhi kehendak Allah. Sementara Bunda Surgawi berbicara dengan aku, suatu pemahaman yang jelas mengenai kehendak Allah menyusup dalam jiwaku. Kita seringkali membela diri dengan ini. Gimana saya tahu kehendak Allah yang mana? Nah, untuk tahu kehendak Allah yang mana bagi kita, itu kuncinya 1. Kita harus hening, ya. Nggak boleh bawel, tutup mulutnya, konsentrasi penuh, ketemu dengan Tuhan sendiri. Setiap pagi, Bapa, apa yang menjadi kehendak-Mu untuk aku lakukan hari ini? Nah, itu nanti akan dituntun. Bunda Maria, tuntunlah aku, doakan aku, temani aku, supaya aku bisa mengikuti kehendak Bapa hari. Gak usah sepanjang hari, gak usah sepanjang tahun, ya, tapi sehari demi sehari. Biarlah hari ini saja yang kita minta. Besok minta lagi, besok minta lagi. Seperti ajarannya Yesus, berilah rezeki pada hari ini. Begitu, ya. Nah, ini juga kuncinya bahwa Faustina mengikuti apa yang dinasihatkan, yang diajarkan oleh Bunda Maria. Boleh dibacakan, silahkan. 1024. Oke, baik aku. BHSF 1624. Bulan ini aku mengamalkan 3 keutamaan yang dianjurkan kepadaku oleh Bunda Allah. Kerendahan hati, kemurnian, dan kasih akan Allah. Sementara itu, dengan sungguh-sungguh berserah kepada kehendak Allah, aku akan menerima segala sesuatu yang akan Ia kirimkan kepadaku. Iya, terima kasih Mami Hilda. Nah, teman-teman, ini kuncinya mengamalkan 3 keutamaan, ya, dari Bunda Maria. Pertama, kerendahan hati. Wih, nggak gampang loh.
Kerendahan hati ini paling susah ya, karena kita punya harga diri, kita punya apa ya, untuk rendah hati itu, untuk minta maaf, untuk ngakui kita salah itu susah banget ya kan. Kita masih punya gengsi ya kan. Yang kedua, kemurnian. Kemurnian motivasi kita ikut Tuhan itu apa? Kita murni nggak, sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh nggak saya mau menjadi pengikut Kristus. Atau kita punya motivasi yang lain, di balik bakwan ada udang gitu kan. Jadi ya kita mencoba untuk introspeksi diri. Apakah saya sungguh-sungguh murni untuk mencari Tuhan? Aku murni, tidak ada embel-embel apapun, nggak ada motivasi apapun, nggak ada syarat apapun untuk mau menjadi pengikut Yesus yang setia. Ya. Atau kita nego dengan Tuhan. Tuhan, aku mau ikut Engkau asal aku disembuhkan dari sakitnya. Asal, nah itu banyak sekali. Asal keinginanku tercapai. Asal, nah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang ketiga, kasih akan Allah. Maka mari teman-teman kita renungkan, apakah kita sungguh mengasihi Allah? Ingat Yesus sampai tanya 3 kali sama Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya guru, aku mengasihimu. Tanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kenapa Yesus tanya sampai 3 kali? Karena Yesus tahu kelemahan manusia. Manusia itu, Anda dan saya adalah manusia yang pelin-pelan. Pagi ngomong, iya Tuhan, aku mengasihimu. Baru siang hari sudah lupa. Apalagi malam hari. Wah, bodoh amat deh. Sudah lupa apa yang kita ucapkan tadi pagi dalam doa. Nah, maka teman-teman yuk kita belajar terus-menerus untuk mengamalkan 3 keutamaan ini. Kerendahan hati di hadapan Tuhan. Siapakah kita ini? Who am I? Kita hanya debu di kaki Tuhan. Ya, kita bukan siapa-siapa. Ya, Tuhan adalah pencipta. Kita adalah ciptaan. Yang namanya ciptaan itu ya harus nurut sama Sang Pencipta, ya kan? Yang kedua, kemurnian. Motivasi kita, apakah sungguh-sungguh kita murni mencari Tuhan itu untuk apa? Ya, apakah tujuan kita mencari Tuhan? Dan yang ketiga, apakah sungguh saya mengasihi Allah? Nah, kalau kita ingat 2 hukum yang terutama yang Yesus berikan kepada kita semua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hanya ada 2 hukum kasih. Maka mari kita belajar terus-menerus setiap hari menambahkan persentase. Kalau sekarang mengasihi Allah baru 60%, enggak apa-apa. Besok menjadi 70%. Besok lagi menjadi 80%. Dan nanti seterusnya kita akan mengatakan, Yesus, I love you full. Full, benar-benar full 100%. Ya. Nah, itu dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh mencintai Allah itu artinya apa? Kita mencintai Allah, kita sungguh mencintai Allah, itu terbukti dari perbuatan kita. Apakah kita sungguh berserah kepada Tuhan? Perilaku kita sungguh 100% mengandalkan Tuhan. Yesus, I trust in you. Yesus, aku mengandalkan Engkau. Apakah sungguh mengandalkan Tuhan 100%? Atau kita masih mengandalkan otak kita, manusianya kita? Atau lebih parah lagi, kita mengandalkan kekuatan-kekuatan gaib yang ada di sekeliling kita. Nah, ini yang bahaya. Ya, maka mari kita terus-menerus berlatih dengan sungguh-sungguh menyerahkan diri kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Semoga teman-teman kita semua bisa mempraktekkan, walaupun jatuh bangun, tapi saya percaya lebih baik gagal, tapi diulang lagi, gagal lagi, diulang lagi, terus-menerus. Karena tidak ada orang sukses tidak melalui kegagalan, ya kan? Bikin roti hari ini bantet, nggak apa-apa, besok bikin lagi, pasti lebih enak dari yang kemarin. Oh kok kurang ngembang, nggak apa-apa, besok bikin lagi, pasti akan menjadi lebih baik, dan lebih baik.
Semoga teman-teman kita belajar dari Santa Faustina ini dan kita belajar untuk meneladan seperti Bunda Maria. Jadi sungguh-sungguh kita harus bersyukur kita sebagai orang Katolik yang diberi Bunda sebagai ibu kita yang selalu melindungi kita, mengajari kita, mengayomi kita, mendekapkan diri kepada kita. Apa tadi dikatakan dalam Faustina, membungkus kita dengan mantel yang biru, mantel Bunda Maria, kedamaian, kesuciannya. Semoga kita semua dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, ya, mencari, mengutamakan kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Terima kasih, saya kembalikan ke host.